lo harus ngapain ya dengan brand lo gitu di media sosial. Ya. Pertama tentukan konsep brand, itu dulu. Jangan melulu ngomong produk. Jangan melulu ngomong produk. Coba ngomong value edit dulu. Setelah itu nggak usah mimpi yang audiens yang besar. Audiens yang fokus saja. Audiens yang fokus saja. Umpamanya audiens saya adalah anak muda. Anak muda yang mana? Anak muda yang di kota. Anak muda di kota yang seperti apa gitu. Ya. Setelah tahu itu, mereka ada di mana? Apakah mereka ada di TikTok, ataukah mereka ada di jalan, ataukah mereka ada apa? Sehingga kita bisa menentukan media apa yang tepat. Media apa yang tepat untuk menggapai anak muda tadi. Itu sangat mudah menurut saya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast. Nih di sebelah saya ada orang multimedia nih. Masya Allah nih. Ketua Trisakti Multimedia ya. Trisakti School of Multimedia. Trisakti School Multimedia. Bapak Semi Suyanto. Siap. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Thank you bro. Sibukan apa bro sekarang bro? Sekarang gua ngurusin kampus lah ya. Pengasuh pondok pesantren kampus. Titipan. Yoi. Itu kemudian ya banyak terlibat di aktivitas praktisi sebagai branding. Kemudian juga banyak ke daerah juga ngomongin branding daerah-daerah gitu sih bro. Lebih concern ke ekonomi kreatif bro. Ekonomi kreatif. Ya. Jadi gini, gue beberapa hari yang lalu nih gue WhatsApp dia nih, bro kita ngobrol nih bro, kita ngomongin ekonomi kreatif, oke deh gitu. Nah dia ngasih nih, ada 17 subsektor ekonomi kreatif ya kan. Nanti lo bisa lihat ya, ada arsitektur, ada desain interior, ada desain komunikasi, dan segala macamnya. Ada kuliner, ada musik, ada aplikasi. Cuman yang menarik di antara semua, dia nih ngomong pas gue tanya, ekonomi kreatif kita gimana nih? Dia bilang ekonomi kreatif kita bagus-bagus, cuma susah maju. Kalau susah maju itu berarti kan bisa maju tapi tersendat. Gitu. Ada sesuatu. Sedangkan waktu gua baca dan gua lihat Pak Sandiaga Uno ini bilang 41% dari Indonesia growth-nya untuk tenaga kerja itu kebanyakan dari ekonomi kreatif. Yes. Gitu. Bahkan katanya kita nomor 3. Berarti kan ada satu yang optimistik, ada satu yang mikir ada barrier. Yes. Nah, lo bisa ceritain nggak? Ada sesuatunya tuh apa? Iya, sebetulnya Indonesia tuh negara yang sangat kaya, bro. Kita hari ini susah karena kita kaya sebenarnya. Iya kan? Gila loh. Selama ini kita banyak income kita kan dari migas ya, minyak dan gas. Sementara kalau kita lihat dari G20 atau sebelum-sebelumnya, dunia ini udah sepakat nih mau ngurangin soal minyak dan gas kan ya. Gitu. Jadi kita mesti ada energi pengganti dan sebagainya. Sehingga membuat Indonesia bakalan tidak bisa mengandalkan lagi ke sektor migas gitu kan. Nah, kemudian Indonesia ini adalah negara penghasil pangan ya dan bahari dan sebagainya. Itu pun kita harus melakukan program-program sustain yang gue nggak paham lah, itu bukan bidang gue. Tapi ada satu bidang yang Indonesia tuh nggak bakal ada habisnya, yaitu kekayaan manusianya sendiri gitu. Kekayaan manusianya sendiri, intelektual manusianya, kulturnya, budayanya itu gokil sih. Nggak bisa dibantah lah, orang Indonesia itu gila kreatif banget ya. Nipu aja kreatif bro. Iya kan? Nyontek aja zaman kita sekolah tuh kan gila kreatif banget yo, segala macam kreatif. Nah, problemnya adalah kreativitas ini kan tidak tersalurkan. Iya enggak? Banyak lah mungkin teman-teman kita, wah dulu waktu zaman sekolah tuh wah keren banget, kreatif banget, tapi ujung-ujungnya kan tidak memanfaatkan kreativitas itu. Ya. Jadi Indonesia tuh gila sih. Gua selalu bilang tidak ada sudut di Indonesia yang tidak indah. Tidak ada, semuanya keren, manusianya segala macam. Nah, kemudian
ini semua kan nggak bisa kita jual. Jadi Indonesia itu bisa buat segalanya, tapi kita nggak bisa menjualnya. Ya, karena kita tidak memahami proses apa sih, kenapa sih bule-bule itu datang ke Indonesia? Itu kan pertanyaan besar dulu gitu. Ya, kalau mau ngomong laut, ombak gitu, wah Hawaii keren banget gitu kan. Gunung di Indonesia, oh Gunung Fuji keren juga gitu kan. Ngomong air terjun, wah banyak yang lebih bagus gitu dibanding di Indonesia. Ya memang Indonesia bagus, keren banget gitu. Cuma kalau mau di-compare dengan keindahan seperti itu, pasti selalu ada lawannya. Tapi ketika kita mau melihat budaya Indonesia, itu nggak ada tempat lain. Cuma ada di Indonesia. Gitu. Jadi itulah sebenarnya yang mendasari gimana kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan budaya, kreativitas ini menjadi nilai jual. Itu yang sedang saat ini diupayakan oleh pemerintah. Ya, sebetulnya dari sebelum-sebelumnya juga gitu. Terus program sustain gitu ya. Itu. Makanya kita yakin bahwa Indonesia akan maju kalau seandainya ekonomi kreatifnya maju. Banyak contohnya kok negara-negara yang nggak punya apa-apa ternyata lebih hebat ketika ekonomi kreatifnya digarap gitu. Begitu sih bro. Ya. Berarti kalau lo ngomong budaya, berarti dia harus blend dengan apa yang ada kekinian. Betul. Bisa menjadi nilai ekonomi, ya kan? Makanya ekonomi kreatif aja nggak cukup. Bagaimana kreativitas ini menjadi nilai ekonomi kan gitu. Ya, karena kan kalau kita ngomongin pariwisata aja kan, di situ ada kuliner, di situ ada fashion, gitu ya. Fashion dan segala macam. Ya, tekstil. Gua ngobrol duluan sama sama Pak Semi, gue selalu ngomong kalau Indonesia tuh kalau kita mau merubah dunia tuh biasanya dengan 4F gitu ya, fashion, film, festival atau musik, satu lagi food. Sebenarnya kita semua ada semua ya. Ada. Cuma memang salah arah gitu kan. Contoh kita ambil fashion. Kita ada ngomong fashion. Indonesia tuh banyak banget kiblatnya pada fashion Paris gitu-gitu kan. Berusaha untuk menjadi seperti mereka. Fail. Ya kan? Ada 1-2 tapi kan nggak bisa mengangkat lebih banyak gitu. Tapi kemudian Indonesia mengekspor, ada kemampuan yang Indonesia ternyata itu kayak semacam senjata terpendam gitu. Ya kan? Contoh umpamanya, ternyata hijab di Indonesia itu keren, Bos. Lebih keren dibanding yang di Timur Tengah, lebih keren di negara mana. Dimunculkan. Akhirnya Indonesia saat ini apa? Menjadi tren. Pusat fashion muslim dunia, Bos. Gila. Akhirnya Indonesia sangat dipandang saat ini tuh Indonesia, wah luar biasa. Untuk busana muslim, itu nomor 1 di dunia. Banyak orang datang ke sini, mau ke Tanah Abang. Ya kan? Banyak bule-bule segala macam datang. Jadi akhirnya dia menjadi salah satu destinasi muslim untuk cari fashionnya. Kayak gitu, Bro. Itu tuh salah contoh. Artinya kita kan selama ini sebenarnya fashion muslim udah kegarap. Cuma kita belum tahu, oh ternyata ini loh power kita. Power kita ada di situ gitu. Itu sih, itu cuma salah satu contoh. Bukan hanya sekedar murah ya mungkin gitu. Yes, enggak. Ya banyak yang mahal-mahal juga. Laku. Ya, soalnya Indonesia banyak tampil di acara-acara fashion dunia muslimnya. Busana muslim. Untuk menjadi ikraf kita maju nih kita harus apa ya? Ekraf. Ya. Nah, kita sebenarnya gini, kemampuan pelaku ekraf dalam arti keseluruhan ya. Yeah. Brandingnya mesti kuat. Jadi masing-masing ini saling terintegrasi. Di masa tahun berapa tahun yang lalu tuh ada program tuh dari pemerintah Kota Kreatif namanya. Itu Kota Kreatif itu mencari potensi kreatif setiap kota. Sehingga dia saling ngejahit. Umpamanya yang ini sources-nya dari sini, ini dari mana, itu saling fokus. Sehingga kalau kita lihat dari tadi ada 17 subsektor ekonomi kreatif, nggak usah serakah lah. Setiap daerah nggak usah semuanya. Ambil aja mana yang paling kuat. Katakanlah umpamanya Padang. Apa di Padang yang kuat? Umpamanya food-nya. Ada rendang segala macam gitu kan. Itu keren. Rendang itu salah satu makanan terenak di dunia tuh. Ya kan? Itu kan bisa menjadi salah satu potensi. Nggak usah lah ngimpi untuk ngomongin yang lain. Gitu. Kemudian Depok gitu. Itu ngomongin soal animasi. Ya, Jakarta ngomong apa? Ambon kota musik. Nah, sehingga pemerintah itu mendukung
ketika dia bilang kota musik, mana gedung pertunjukannya? Mana fasilitas-fasilitas pendukungnya? Kalau bisa konser-konser musik adanya di Ambon gitu. Sehingga mendeklar bahwa Ambon menjadi salah satu kota musik yang disegani dunia gitu. Terus aja kayak gitu, yang mana bagian apa, mana bagian mana gitu. Di Indonesia Timur itu tenun kuat gitu ya. Kenapa nggak disupport semuanya? Ya, ekosistemnya dibangun. Jadi inilah kebijakan pemerintah yang harusnya bisa menjahit dari semua rangkaian ekonomi kreatif gitu loh. I get your point gitu. Maksudnya dari 17 sektor ini, masa di antara kita yang satu Indonesia ini nggak ada, ini nggak mungkin ya. Berarti harus ada satu-satu dan harus di-specialize. Yes. Dengan Fokus. dukungan dari pemerintah kotanya. Ya. Gitu. Nah, pemerintah kota harus paham apa yang kuat di daerahnya. Yes. Gitu. Jadi jangan jalan sendiri, sementara grassroots-nya ngomong apa, pemerintahnya ngomong apa, nggak nyambung, Mas. Yeah. Setelah itu, kita baru bikin brand besarnya. Betul. Untuk dijual. Yes. Betul banget. Kayak gitu. Ide itu udah lo pernah sampein. Siapalah. Saya yakin lah beliau orang pintar lah ya. Pasti sudah memahami itu, dan saya yakin juga, saya kira dia ngikutin juga beberapa hal-hal yang beliau lakukan, dan itu menurut gue keren juga sih. Memang gini, mau ganti presiden, mau ganti menteri, kalau penduduknya, rakyatnya nggak melakukan apapun kan percuma. Ya nggak? Saya sering tuh datang ke desa, kepala desanya antusias, paham. Begitu implementasi ke masyarakatnya masa sih? Gitu loh. Iya, makanya kita kaya, toh kita diam gini aja kita bisa makan ke bos gitu kan. Nah, ini kan jadi problem. Jadi memang lagi-lagi kenapa Bro Agus datang, gue seneng gitu. Seneng kenapa? Ya bagian dari sosialisasi. Karena orang kan selama ini nyalain pemerintah. Nggak ada masalah sebenarnya pemerintah itu. Pemerintah manapun nggak ada masalah, karena pasti di pemerintah itu kan pasti ada tim-tim ahli yang bagus lah ya, sukses lah. Masalahnya adalah implementasi ke masyarakat. Sehingga sebenarnya ya kita kan tidak di-endorse pemerintah juga gitu kan. Nah, kan ini salah satu upaya masyarakat untuk menyadarkan masyarakat yang lain gitu. Memahami ini apa sih, benda apa sih gitu. Khususnya branding lah ya. Gue tadi kan sempat singgung juga, gue banyak aktif di kegiatan branding. Nah, kenapa branding menjadi kuat? Gini, Indonesia itu produsen hebat loh. Produsen hebat. Ya, kemarin-kemarin kan kita sempat COVID ya, masih dilanda pandemik ini. Engeh nggak sih lo? Mungkin semuanya penonton juga pasti engeh juga. Bahwa banyak banget yang WA-in kita pada jualan, ya nggak sih? Oh, jual apa wah, gitu. Dan sekian banyak kita beli nggak sih? Beli pasti. Iya dong. Belilah 1-2. Kali ini masih beli lagi nggak? Enggak. Cuman sekali-sekali doang beli. Kenapa? Kenapa lo beli? Karena temen, Bro. Karena saudara, Bro. Betul nggak? Nah, ini gambaran ya bahwa sebetulnya kita membeli karena empati. Teorinya gini, Bro. Teorinya gini. Sorry nih, ngomong teori nih. Jadi sebetulnya dalam sebuah transaksional itu ada 2 value, Bro. 2 nilai. 1, rasional value. Kita beli karena alasan-alasan yang rasional. Because we need, because apa? Yes. Needs, ya kan? Quality, ya. Jadi ada ngomong bagusnya, kita butuh, harganya, gitu. Jadi kita membeli jam karena kita pengen tahu nih waktu, ya. Lo pakai kacamata karena lo mungkin minus atau apa gitu kan? Itu kan kebutuhan. Kemudian nanti disesuaikan dengan harga, ya. Kemudian nanti disesuaikan juga dengan kualitas. Itu rasional, semua rasional. Rasional itu orientasinya selalu produk. Kan kalau kita diskusi, lo nggak laku, mungkin produk lo nggak enak, atau lo kemahalan, itu orientasinya rasional. Nah, satu lagi adalah emotional value, Bro. Ya, emotional value itu kita punya mindset yang sama, ya, kita punya passion yang sama, kita punya culture yang sama, kita punya agama yang sama, kita punya hobi yang sama. Itu alasan kenapa gue mesti beli. Juga kan? Nah, ada 2, rational value dan emotional value. Oke? Kenyataannya, risetnya, mungkin 80% kita membeli karena alasan emosional, Bro. Bukan rasional.
Ya, spend uang kita itu 80% ada di emosional, bukan di rasional. Gitu, ya. Nah, masalahnya itu tadi kenyataannya. Sekarang masalahnya. Masalahnya UMKM di Indonesia itu semuanya orientasinya ke rasional, bukan emosional. Padahal uangnya ada di sini nih. Uangnya ada di emosional, bukan di rasional. Tapi kenapa semuanya larinya ke rasional, bukan di emosional? Ya, gua nggak butuh jam lah katakanlah, atau gua nggak butuh kue. Tapi karena yang beli temen gua nih, temen gua lagi susah nih, ya udah gua beli. Emosional, Bu. Bukan rasional. Perkara enak nggak enak, pokoknya gue beli. Lain cerita. Iya. Ya kan? Apalagi alhamdulillah teman kita jualan enak. Iya. Ya kan? Nah, jadi emosionalnya nggak pernah kegarap. Itulah tugas branding. Itu tugas branding. Mencari value. Gue nyebut brand boleh nggak sih? Yang tadi nggak apa-apa ya. Contoh. Masuk. Oh iya masuk. Umpamanya body shop. Body shop itu apa sih? Body shop itu kan apa ya? Body care lah ya. Ada lotion apa segala macam gitu. Ujungnya kan dia jualan body care. Ya nggak? Kemudian dia menambahkan value tadi, emotional value. Yaitu mengenai ekosistem, lingkungan, animal abuse gitu. Itu menjadi campaign. Ketika gue beli body shop, berarti gue sedang mendukung sebuah aksi tentang lingkungan. Nah, ini nih yang nggak ada nih. Ketika lo buka warteg mamanya, lo bilang kenapa gue mesti beli warteg sana? Karena warteg gue enak. Bos, warteg yang sana lebih enak, Bos. Nah lo, matilah lo. Karena murah. Sana lebih murah, Bos. Nggak selesai-selesai. Itu orientasi Indonesia. Kenapa kita nggak mencoba untuk mendesain sebuah warteg yang cinta lingkungan gitu umpamanya. Jadi ada konsep yang ditambahkan. Ada story behind. Nah, inilah yang dibutuhkan sebetulnya. Nah, sekarang daerah. Kenapa gue mesti datang ke sebuah daerah? Ya kan? Nah, apalagi harganya lebih mahal dibandingkan kita ke Singapura atau kita ke Italia, whatever. Gitu. Karena ada culture di situ. Ada value yang kita tambahkan di situ tuh. Ada storyline. Ya. Di Padang tuh ada maling kundang ya. Kan storyline. Storyline maling kundang kan? Iya nggak? Kalau cari pantai yang lebih bagus, banyak, Bos. Mohon maaf gitu kan. Tapi kenapa banyak yang datang? Kan ada storyline, maling kundang. Ada value yang tambahkan. Ada storyline tadi. Nah itu tugas branding. Gimana caranya menyampaikan value-value tersebut ke masyarakat. Nah itu yang mesti dipahamin dulu. Nah, UMKM kita gagal di brandingnya karena apa? Tidak tahu mau masukin added value apa, atau karena mereka hanya buat survive doang. Yes. Gitu. Karena kan biasanya orang mikir gue buat karena gue passion nih, kan gitu kan, Yeah. ada yang gitu. Yeah. Padahal belum tentu passion itu bisa berhasil di kemudian hari kan. Iya. Karena harus ada purpose. Iya. Iya. Nah, itu kita gagalnya UMKM kita biasanya kenapa, Pak? Iya, tadi karena gini, ketika menambahkan value added tadi, kita kan mesti melihat ya, melihat masyarakatnya seperti apa. Nah, contohnya kita kan mesti melihat perilaku masyarakat. Tadi ada culture, ada minded dan sebagainya ya. Contohnya gini, umpamanya satu aplikasi transportasi, sebutlah Gojek gitu ya. Gojek hadir sebenarnya bukan yang pertama di dunia, ya. Masih ada yang lain. Ada Uber, ada Grab dan sebagainya. Nah, kemudian ketika dia masuk di Indonesia, memang dia yang pertama. Dia yang pertama, Kak. Kalau nggak salah yang pertama ya. Pertama Uber atau Gojek ya waktu itu ya? Gojek pertama ya, kemudian disusul dengan Uber. Atau kebalikannya lah ya. Tapi Uber masih terlalu kecil. Pada saat itu di Indonesia, bukan di dunia. Kemudian masuk lagi Grab. Ya. Grab memiliki kedekatan kultural. Karena dia orang Malaysia. Ya kan? Masih Asia Tenggara lah katakanlah ya. Nah, kemudian mereka kan mesti bertempur tuh. Di masa awal, mereka memiliki campaign yang sama. Kita masih berteman, kita belum berantem nih. Okay. Yang dilawan adalah ojek pangkalan. Ya, bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa aplikasi transportasi ini lebih aman, lebih murah dan sebagainya. Tapi kemudian semuanya sudah menggunakan aplikasi. Ya, kemudian mereka sudah menggunakan aplikasi. Maka sekarang kita berantem sendiri nih. Antara yang besar dengan yang besar. Ada Grab,
ada Gojek. Kita lihat strateginya. Strategi komunikasi apa yang dilakukan. Grab paham betul yang dilawan siapa. Gojek paham betul yang dilawan siapa. Yang dilawan adalah Grab. Yang notabene adalah produk Malaysia. Dan dia paham sekali sensitivitas nasionalisme Indonesia dan Malaysia. Gitu ya. Jadi, apa yang dilakukan? Karya anak bangsa. Merah putih. Nasionalismenya yang diangkat. Jadi bukan perkara mengenai aplikasinya lagi, tapi nasionalisme. Ketika ngomong Malaysia, maka nasionalisme kita tergugah kan. Ya nggak? Mau bola langsung kalau lawan Malaysia tuh rame banget tuh. Jadi itulah yang dilakukan oleh mereka. Gitu. Itu part of strategi. Tapi kan dia nggak mungkin ngomong, wah Gojek ke Malaysia. Tidak mungkin. Itu pasti akan tidak etis gitu. Sehingga dia colek sedikit. Karya anak bangsa nih bro. Gitu loh. Nah ini kan part of strategi komunikasi. Yang mana akhirnya menjadi sebuah branding. Disampaikan. Ketika sudah membuat branding di UMKM, kita balik ke UMKM, maka media apa sih sebenarnya yang dibutuhkan? Barulah kita bicara e-commerce. Ya kan? Mana yang tepat nih? Kalau mau ngomong media channel, mau di YouTube, mau di TikTok, atau di IG, atau whatever. Kita nggak tahu. Banyak. Tahun depan apa segala macam akan makin berkembang. Maka kita mesti pelajarin kan platform apa yang cocok. Jangan latahan. Hari ini TikTok bagus, semuanya masuk TikTok. Ya enggak juga bos gitu kan. Banyak kok. Jangan-jangan baliho masih bagus kok. Jangan-jangan. Ayo kita lihat. Siapa sih yang lihat baliho? Jangan-jangan poster yang dikirimin masih bagus. Jangan-jangan. Kita nggak tahu. Jangan-jangan TikTok yang oke. Jangan-jangan YouTube yang oke. Jangan-jangan. Ayolah. Untuk mendeliver message ini tadi. Gitu loh. Gitu sih bro. Ya. Nah, tapi nggak semua UMKM sadar akan itu. Yes. Nah, Yes. Kita ada nggak sih ya di Indonesia nih kayak misalnya begitu dia bikin UMKM kayak pelatihan, lo harus kayak pelatihan brandingnya lah gitu. Lo harus ini buat branding ya. Banyak sebenarnya bro. Banyak ya. Banyak. Cuma ya itu tadi mindset. Susah ya bikin mindset gitu ya. Gue sama beberapa teman tuh di Ciptakan ID juga kan melakukan upaya yang sama, mengedukasi UMKM gitu. Tapi ya gini, orang besar kan karena mimpinya. Nah kalau mereka nggak mau mimpi kan susah. Ini mah cuma mimpi nggak? Gue mau kenyataan aja lah gitu. Susah juga bos. Gitu. Ayolah kita ngimpi jadi Starbucks gitu mamanya kan. Contohnya Starbucks enggak lah. Gue mah jualan sama tetangga. Ya susah dong. Iya kan? Nah mindset sih. Tapi memang banyak kok. Banyak ya di balik musibah insya Allah selalu ada kebaikan lah ya gitu. Jatuhnya ekonomi Indonesia tahun 98 melahirkan banyak brand besar Indonesia kok. Ya kan? Banyak yang hari ini kita nggak top yang bisa nggak mungkin gue sebut. Itu lahir dari mereka dipecat sama perusahaan. Kemudian mereka zaman dulu ingat gak sih lo tenda-tenda itu, kafe-kafe tenda ya, gitu kan? Kafe tenda, kemudian kafe tenda itu diusir, kemudian mereka bikin toko kecil, kemudian mereka gede-gede punya franchise banyak. Alumni 98, alumni krisis ekonomi 98. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa melihat mungkin alumni-alumni pandemik gitu. Ya enggak? Orang yang dipecat, orang yang susah banget kan. Kemudian mereka bikin usaha dan gue percaya sekali bahwa akan lahir perusahaan-perusahaan hebat karena korban pandemik gitu. Gue percaya sekali itu. Lo punya tips nggak buat si UMKM ini untuk lo harus ngapain ya dengan brand lo gitu di media sosial? Ya. Pertama tentukan konsep brand itu dulu. Jangan melulu ngomong produk. Jangan melulu ngomong produk. Coba ngomong value added dulu. Setelah itu nggak usah mimpi yang audiens yang besar. Audiens yang fokus saja. Umpamanya audiens saya adalah anak muda. Anak muda yang mana? Anak muda yang di kota. Anak muda di kota yang seperti apa gitu. Ya. Setelah tahu itu mereka ada di mana? Apakah mereka ada di TikTok, ataukah mereka ada di jalan, ataukah mereka ada apa, sehingga kita bisa menentukan media apa yang tepat. Media apa yang tepat untuk menggapai anak muda tadi. Itu sangat mudah menurut saya sih. Jadi nggak usah banyak platform e-commerce. Jangan-jangan nggak usah semuanya. Jangan-jangan. Kita cukup di salah satu saja. Yang penting fokus.
Kita pengennya, wah ada 5 e-commerce semuanya ada, tapi ujungnya nggak keurus. Malah jadi blunder kan. Begitu sih bro. Tipsnya ya tentukan gagasannya, tentukan medianya, dan fokus lah. Oke. Sekarang kita masuk ke cara jualannya nih. Yes. Apa yang lo bisa sampaikan? Misalnya kita nih ya, ya kan peternakan lele gitu kan. Nah, dia nih gimana caranya supaya bisa jualan dan nggak melulu sama gitu. Lele. Lele. Nah, gini, lele dimanapun kan sama, ya. Umpamanya gini, jangan Adi deh, gua ada umpamanya. Umpamanya gua punya peternakan lele, ya. Kalau gue jual SL lele, pasti akan diadu dengan produk lele yang lain, ya kan, peternakan yang lain. Gimana caranya? Bisa saja gue bilang lele diternak oleh Semi, seorang yang bla 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 bla, alumni SMA 3 gitu, ya kan? Sehingga gue kan bisa menghimbau, anak-anak SMA 3, makanlah produk lele SMA 3. Oke. Ya nggak? Oke. Nah, artinya ada value yang di situ. Value lain, bukan cuma sekedar lele. Gitu loh maksudnya. Jadi, apakah ada yang beli? Ya tergantung. Gue mesti membuild personal branding gue supaya lele itu jadi semakin kuat. Atau lele umpamanya yang kelola adalah kaum fakir gitu umpamanya, contoh. Bisa saja. Atau yang mengelola adalah alumni Setiabudi gitu umpamanya. Bisa saja, apapun, ayo cari value-nya, itu makanya butuh riset sih bro. Nah, harga mahal tuh Waduh. pengaruh besar nggak itu sebenarnya? Harga murah seorang konsultan atau apa? Enggak, harga mahal murah produk. Enggak ada masalah. Gue masih percaya sih sebenarnya kalau value itu tinggi, maka lu bisa create harga tinggi. Gitu sih. Kalau yang murah, banyak produk-produk yang dikenal murah, nggak berkembang tuh jadinya. Karena harganya kemurahan, marginnya terlalu mepet, akhirnya bingung sendiri. Begitu naikin, susah. Ya kan, jadi banyak produk yang mahal, selama brandnya kuat, dia laku. Banyak produk murah, dianggap murahan, malah nggak laku. Banyak. Gitu sih. Gue masih nggak ini sama harga sih. Buat gue harga itu akan seiring dengan value. Harga itu kan bagaimana lo menghargai produk lo. Seorang Agus ya umpamanya gue panggil untuk ngapain gitu. Umpamanya ngasih seminar gitu umpamanya. Berapa Gus harga lo? Apapun yang lo sebut itu kan value-nya lo kan. Berarti lo menghargai diri lo segitu. Masalah laku nggak laku, ya lo mesti naikin sesuai dengan kadar lo. Berarti lo menilai lo ya segitu. Jadi sebenarnya bagaimana lo meng-create produk lo, harga akan ngikutin. Gitu sih. Karena gue tidak pernah merekomen ke klien gue untuk harga murah, nggak pernah. Harga yang wajar, yang malah kalau bisa di atas rata-rata sedikit. Di kalangan bawah, UMKM itu banyak yang nggak pede gitu. Nggak pede sama barangnya, nggak pede sama cara jualannya, walaupun bagus banget gitu ya kita lihat gitu. Nah, gimana ya mereka supaya bisa survive naik? Ya, lagi-lagi gue bicara mengenai value added tadi ya. Menambahkan emosional. Katakanlah umpamanya gue jualan lele tadi ya. Kalau contoh kasusnya lele. Lele, kalau gue bikin peternakan lele, kemudian yang lain jual lele, pasti akan di-compare lele itu lele. Iya. Nah, kemudian gimana caranya? Ya, gue bisa menambahkan umpamanya lele gue ini adalah lele buatan dari peternak seorang Semi gitu umpamanya. Semi adalah alumni SMA 3 gitu umpamanya. Nah, maka gue akan menarget sebuah pasar, pasarnya SMA 3 gitu umpamanya. Karena gue kebetulan alumni SMA 3 Jakarta gitu. Bisa aja. Bisa aja. Atau lele yang dibuat dengan makanan yang diolah sendiri gitu. Pakan lelenya diolah sendiri. Itu kan bisa membuat itu juga.
Sama seperti kita melihat pecel lele Lamongan, pecel lele mana, itu kan sebenarnya sedang menambahkan identitas baru buat si pecel lele tersebut, sehingga dia bisa menjual dengan value-value tadi. Masalahnya yang namanya Lamongan kan banyak banget. Muncul lagi nanti Lamongan yang mana nih? Lamongan Selatan itu namanya, atau Pak ini asli Lamongan atau Pak apa itu. Nah itu kan namanya value added. Jadi nggak cuma sekedar jual lele. Oke. Jadi ada gelas namanya. Ini gelas harganya sekian gitu. Gimana caranya bisa menambahkan harganya gitu? Kita bisa aja track record si gelas ini. Gelas ini dibeli dari sejak tahun 70, kemudian pernah digunakan oleh para pejabat. Ada nggak sih pendampingan gitu tuh? Buat kayak gitu-gitu tuh? Maksudnya kan let's say kita petani gitu ya, ada petani gitu. Kan dia nggak tahu ya untuk dia buka Instagramnya, dia bingung mungkin kan. Nah itu ada nggak sih pendampingan kayak gitu? Banyak lembaga yang udah mulai care dengan kegiatan-kegiatan UMKM lah. Kita banyak saling support. Nah problemnya adalah tadi mindset. Nah, Sam, kalau kita lihat ya, tadi kan kita udah ngomong panjang lebar banget nih, dari mindsetnya, dari bagaimana mengedit, masukin edit value-nya, bagaimana cara jualnya dan segala macam, dan pemerintahnya juga gitu. Ada suggestion buat UMKM ini agar lebih pede, let's say misalnya ada pendampingan seperti yang lo bilang, atau gimana lo empower this UMKM sebelum kita akhiri? Ya, pertama UMKM itu harus bicaranya ke depan, artinya nggak cuma jual beli saat ini aja, tapi berpikir sustain gitu ya. Oleh karena itu harus open minded, harus berpikir bagaimana tidak hanya mengulas atau focusing pada produk, tapi edit value ya. Dan itu semua harus dipelajari, harus butuh riset, dan cobalah untuk fokus pada market mana sih sebenarnya mau dituju. Jadi nggak bisa semuanya, nggak bisa gitu ya. Kalau seandainya ada yang semuanya, alhamdulillah. Tapi ketika memulai, ya kita harus fokus dulu mau kemana, mau anak muda kah, mau orang tua kah, laki-laki atau perempuan dan sebagainya. Itu focusing gitu ya. Ayo, ketika sudah fokus, maka bisa ketemulah value edit apa yang mau kita tempel di dalam produk kita, sehingga menjadi brand yang kuat gitu. Itu untuk pelaku UMKM. Tambahin sedikit untuk para lembaga apapun itu yang punya niat untuk membantu UMKM, ya nggak cuma ngasih knowledge, tapi pendampingan, kasihlah experience ke dia, karena masyarakat kita yang butuh saat ini adalah membuka mindset ya, open minded lah gitu ya. Supaya mereka bisa didampingi dari awal sampai mereka bisa merasakan hasil dari pendampingan itu. Itu sih bro. Karena banyak banget ya yang udah bantu, ya alhamdulillah ya, artinya banyak yang care, tapi kelihatannya ya sayang gitu ya, sayang akhirnya nggak jadi apa-apa, cuma pelatihan aja, kemudian menyesali sudah ada pelatihan tapi kok masih gini-gini aja. Itu banyak banget. Nggak ada implementasi untuk ya. langsung gitu. Iya, implementasinya harus didampingi gitu ya. Banyak kok yang bisa melakukan itu, masuk kampus itu salah satunya kan, banyak juga tuh kampus-kampus yang mau mendampingi gitu sih. So you masih ada positively kalau UMKM akan lebih maju dari sekarang? Insya Allah, kita yakin Indonesia terkenal dengan toleransinya, saling membantu, saling support. Gue masih percaya banget sama itu sih. Walaupun 2023 dihantui resesi, 2024 ada pilpres? Di balik setiap masalah pasti ada solusi. Ya. Tadi yang gue bilang, krisis ekonomi 98 melahirkan banyak UMKM yang hari ini menjadi raja-raja brand gede ya, franchising segala macam yang kita nggak bisa sebut satu-satu. Insya Allah lah ya, pandemik ini mengajarkan kita untuk membangun juga gitu. Saya yakin sih, kita lihat beberapa tahun ke depan ada loh mereka-mereka yang tough, yang akhirnya bisa survive dan bisa hebat. Gue yakin serius.
Ketemu lagi kita Mas Bro. Kita dari atas ke bawah, sekarang kita ketemu lagi dengan topik yang berbeda, totally different ya. Kita Yes. ngomongin industri games, Wow. ya kan? Karena dari WhatsApp-nya dia sangat tertarik banget untuk ngobrolin games, gitu. Industri games sekarang kayak gimana, Mas? Game ini surga apa neraka ya? Kan gitu ya. Ya, karena kalau kita lihat game itu kita bicara positif, kita bicara negatif. Oke. Ya kan? Yang pasti ketika kita ngomong industri, siapa sih hari ini, pertanyaan gue, siapa sih hari ini yang tidak main game tuh? Ya. Ya nggak sih? Ya. Ya nggak? Jadi dari mulai game yang casual, yang simple gitu ya, sampai game yang hardcore game lah gitu. Wah, pakai PlayStation atau pakai device yang gila-gilaan gitu. Nah, ini sebuah industri yang kita nggak bisa nutup mata. Oke. Ya, nggak bisa nutup mata. Bahwa dia tumbuh sangat pesat di dunia. Ya. Dan Indonesia dengan jumlah penduduk yang nomor berapa sekarang Indonesia tuh? Nomor 2 atau nomor 10 banyak besar lah lah, katakanlah ya, banyak. banyak lah ya. Ini dipenuhi oleh anak muda yang main game. Ya. Artinya, nanti kita lihat dari sebuah sisi ya. Gue coba ngeliat posisi positifnya dulu. Artinya, ini ada value capital yang sangat besar. Ya. Oke. Kalau kita merefans pada Korea atau China, itu mereka memulai dari industri game. Ya. Kita udah lihat tuh game-game Korea tuh zaman dulu. Gokil, udah banyak. Itu nguasain dunia. Di mana dunia masih belum aware banget sama game, Korea sudah memulai. Oke. Ya. Sehingga game di Korea itu mendapatkan income yang luar biasa untuk berkontribusi pada devisanya mereka gitu kan. Awal nih ya. Awal. Nah, dari game kemudian muncul lagu. Ya, musik. Oke. Kemudian ada story, Oke. ya. Sehingga masyarakat terbiasa dengan itu. Maka muncullah gelombang K-pop. Oke. Gitu. Artinya, game bisa menjadi sebuah lokomotif dari ekonomi kreatif. Ya, ada fashionnya, ada apanya, segala macam ya, aparelnya dan sebagainya. Itulah Korea memulai. Nah, Indonesia saat itu, bahkan saat ini, masih menjadi pasar yang luar biasa bagi banyak industri game di dunia. Indonesia game lovers pokoknya. Game lovers, ya. Sama lah ya, kayak mobil semuanya Jepang gitu kan. Iya. Nah, kemudian bagaimana industri game ini bisa di Indonesia itu? Sudah banyak. Industri game itu udah mulai banyak banget ya. Problemnya adalah game ini belum bisa menjadi tuan rumah lah. Katakanlah tuan rumah di negerinya sendiri. Kita masih kenalnya PUBG, Mobile Legend, kemudian Free Fire gitu kan. Nah, ini konsumsi kita. It's okay, nggak ada masalah gitu kan. Tapi kapan industri game itu bisa tumbuh di Indonesia? Ya nggak? Kalau kita cuma jadi customer doang, ya udah. Akhirnya kita melihat sisi negatif. Sisi negatif. Ya kita cuma jadi konsumen, nggak ada apapun yang bisa kita nikmati selain prestasi para player e-sportnya sendiri. Ya nggak? Player e-sport bisa punya prestasi, bisa punya uang, yes. Tapi itu bagian kecil dari banyak industri yang lain. Ya kan? Nah, jadi saatnya kita memang harus menumbuhkan industri games di Indonesia. Yang pastinya ketika menumbuhkan industri games, yang kita bangun adalah ekosistemnya. Bagaimana game developernya, bagaimana publishernya, bagaimana jaringan internetnya, bagaimana kebijakannya, regulasi, pendidikan, dan sebagainya. Gitu loh. Itu makanya gue sangat tertarik banget tuh ketika ngomong game. Just info bahwa pendapatan dari industri games di Indonesia tuh dari semua perusahaan game yang ada di Indonesia, omsetnya selama 1 tahun itu masih kalah sama omsetnya Free Fire 1 kali di Indonesia. Yang gila. Ya. Kalau gue bilang industri games ini, kalau di industri itu kan ada istilah sunset, sunrise gitu ya. Industri game ini before sunrise. Artinya ini saatnya kita memulai. Jadi ketika dia ada di tengah, kita udah mulai. Kita udah ada di situ. At least Indonesia belum tinggalan amat, gitu ya. Apalagi kita yang punya penduduk yang paling banyak lah katakanlah ya, karena paling banyak yang mengkonsumsi itu, gitu. Itu sih bro. Nah,
Regulasi itu udah dibikin belum? Konon katanya sedang dibuat mengenai regulasi dari game. Industrinya ya? Industrinya. Sekarang ini kan pemerintah sangat mensupport ya. Salah satu upayanya yang gue sendiri ngerasain, itu adalah game. Ini game Lanun. Game Lanun ini adalah sebuah game yang dipropos oleh mahasiswa kita. Ya. Dari hasil sebuah riset tentang, jadi kita tuh punya desa binaan, namanya Desa Sungsang di Sumatera Selatan, di ujung Sungai Musi. Gitu. Desa ini menjadi desa binaan kita sebagai desa wisata, desa kreatif, ya. Kita gali potensi apa yang ada, dan ternyata potensi yang paling besar itu adalah potensi sejarah. Mereka adalah cikal bakal dari berdirinya suku Wong Laut. Wong Laut itu adalah sekelompok masyarakat yang menguasai Selat Malaka. Selat Malaka. Dan kemudian ada Lanun gitu ya. Ini nama gamenya namanya Lanun. Lanun itu bahasa Melayu, artinya bajak laut. Nah, sebagian ada jadi bajak laut gitu kan, sehingga mereka menguasai selat itu, dan selat itu kan jalur sutra gitu kan. Terus berkembang yang ujung akhirnya menjadi kerajaan Sriwijaya. Nah, ini nggak ada yang tahu nih. Nggak ada yang tahu. Nah, jadi kalau kita ngomong Sriwijaya ya udah that's it. Jarang banget anak muda yang mau tahu. Nah, sehingga kita mencoba untuk mengedukasi tentang sejarah panjang di awal muasal dari kejayaan maritim Indonesia wilayah barat. Via games. Jadi mereka sedang belajar, gitu. Ingat ya lo, gue bukan pemerhati sepak bola bro, ya kan? Tapi gue main football manager, ya kan? Di situ gue belajar menjadi seorang manajer sepak bola, ya kan? Transfer tuh kayak gimana, prosesnya gimana, regulasi masing-masing klub gimana. Artinya kita sedang belajar, padahal kita main game. Jadi medium-medium pembelajaran itu sudah kita pindahkan menjadi medium game. Nah, ini menyambung pada tadi, surga dan neraka tadi. Kenapa sih game dibilang jahat, merusak generasi bangsa gitu kata-kata saya? Karena nggak ada yang edukatif. Karena game ya tidak edukatif. Game-nya tembak-tembakan, palanya pecah gitu, ekstrim banget gitu kan. Sehingga ini apa nih? Ini anak main game mulu gitu kan. Nggak ada konten yang pembelajaran. Kenapa kayak gitu? Karena ya developernya orang asing. Orang asing taunya gimana dia jadi cuan kan gitu. Iya, dia nggak peduli. Masalah pendidikan, masalah budaya itu urusan lo, bodo amat gitu kan. Nah, sehingga waktunya industri game di Indonesia harus bangkit dengan membuat konten-konten lokal. Konten lokal asik kok. Gue banyak kok ngomong di SMA, di SMK gitu ya. Mengenai kenapa ya, kalau zaman dulu kan masih ada warnet ya. Iya. Kenapa sih anak-anak tuh bolos ke warnet? Apa yang salah? Saya bilang, yang salah bukan muridnya, yang salah gurunya. Nggak bikin menarik. Yoi, pelajaran sejarah tuh, jujur Bu, pelajaran paling gak enak zaman dulu. Tapi gue suka banget sejarah sekarang. Karena kita udah menemukan mediumnya. Ya kan, ada film, ada novel, ada buku yang semakin asik ya kayak zaman dulu gitu kan. Ada sekarang game dan sebagainya. Artinya jadi menarik banget kalau kita ngerasain feel-nya. Nah, itu jadi tantangan buat kita semua. Gue dengar juga udah ada mengembangin game soal kedokteran dan sebagainya. Jadi ada teknologi VR, IR, XR itu gokil. Sehingga kita nggak perlu lagi belah-belah mayat mungkin di ke depan hari itu. Kita cukup bisa pakai VR, IR itu. Itu semua industri games. Nah, gitu sih, Bu. Key player di Indonesia yang bikin ini gue ngelihat setelah lo jelasin ada I'm very proud of Trisakti School of Multimedia di sini gitu loh. Thank you, Bu. Nah, key player di Indonesia untuk industri games ya yang bikin gitu. Industri game itu butuh orang gila sih. Butuh orang yang sangat idealis, yang berani spend, berani buang waktunya. Dan banyak sebetulnya, tapi salah satu yang mungkin bisa gue sebut adalah Anantarupa Studio. Anantarupa Studio di partner kita. Mereka ini mendevelop sebuah game yang namanya Lokapala. Lokapala itu MOBA game, game-game pertandingan gitu ya. Lokapala udah dibuat beberapa tahun yang lalu, kemudian berhasil sudah menjadi salah satu cabang olahraga di PON. Ya. Itu prestasi luar biasa, dan MOBA game Lokapala itu pembuat MOBA game
pertama di Asia Tenggara. Yang syukur alhamdulillah menjadi partnernya Trisakti Multimedia kali ini. Gitu. Karena mereka punya concern yang sama. Yuk kita ngomong game as a educate, cultural gitu-gitu lah pokoknya. Yuk kita bikin, kita punya gagasan yang sama. Game itu nggak cuma sekedar receh atau cari cuan doang gitu. Tapi harus muatan edukasi, muatan budayanya mesti kuat gitu. Itu sih bro. Nah. Ini udah dibikin ya game ya? Ya. Dari hasil riset ini kan kita mengeluarkan hibah ya. Kita mengajukan hibah ke pemerintah melalui program KDWK. Apa ya? Ketika kita mengajukan, kita jujur agak pesimis gitu. Tadi ya. Game ini surga atau neraka gitu kan, hitam atau putih gitu kan. Kita mengajukan itu ya udahlah kita coba aja. Apakah pemerintah yang katanya mau merespon industri game nih kayak gimana lihatnya gitu. Dan kita bersyukur banget sih. 2 tahun yang lalu game ini diterima hibah melalui KDWK sebesar 563 juta gitu. Buat kita, oke, duit itu gede, memang kita juga senang juga. Tapi ada hal yang lebih kita senang. Wow, industri game direspon. Di Kementerian Pendidikan, loh. Bukan di Kementerian Industri. Kalau industri oke lah, dia ngomongin industri. Tapi Kementerian Pendidikan. Artinya pemerintah sudah mengakui bahwa game adalah salah satu medium dari pendidikan. Loh. Itu yang kita semua, wah, euforianya gokil sih, loh. Nah, ini kita rentetin ya, begitu game ini jadi, lu jualnya kemana? Jualnya kemana? Yes. Nah, kalau bicara mengenai monetizing industrial, memang tadi yang kita sampaikan, bahwa industri game di Indonesia belum bisa menjanjikan secara industri. Kita masih ngomongin mengenai bagaimana merintis industri ini, before sunset tadi, before sunrise tadi. Belum muncul, bro. Belum muncul. Tapi itu tidak akan muncul ketika kita tidak merespon. Ya kan? Kita nggak muncul kalau seandainya kita sama-sama nggak gandengan tangan nih. Dari pemerintah, dari industrinya, dari masyarakat, dari sebagainya, itu semuanya mesti sama-sama. Bidang pendidikan, segala macam. Semua pembuat game itu nggak ada yang latar belakangnya pendidikan game. Mana ada, bos? Ya nggak? Semuanya datang dari otodidak. Gitu. Jadi ya memang harus disupport sama pendidikan. Saat ini kita sudah mulai itu. Gitu. Nah ini lo jualannya tuh platformnya apa? Oke, gini, platform untuk game itu kan macam-macam ya. Ada Android gitu ya, handphone gitu. Kemudian ada PlayStation, ada PC. Ya. Nah, Lanun ini masuk dalam kategori game AAA. AAA itu well graphic, well storyline, well semuanya. Kalau tinggi di kelas berat. Kenapa? Karena kontennya banyak. Nah, untuk game-game yang berkonten AAA itu banyaknya jalannya di PC. Jalan di PC. Nah, kalau di PC artinya kita mesti downloadnya di Steam. Steam. Ya. Nah, itu adalah satu platform jualan game. Gitu. Memang kalau ngomong penetrasi pasti lebih untung mobile. Ya enggak? Tapi kita lebih mentingin konten dulu nih. Memang kita akan munculin seri-seri yang mini, ya, yang nantinya ada di Android dan sebagainya. By the way, game ini masih prototype ya, nanti jangan nyari ini kok nggak ada gitu. Jadi belum rilis? Masih prototype. Jadi kita budget segitu tuh prototype tuh. Karena memang risetnya panjang banget, karena nanti ada bukunya segala macam. Kapan rencana mau rilis? Insya Allah 2024 lah ya, karena prosesnya panjang banget. Barengan sama Pilpres tuh ya? Terus lu keluar lagi. Nah, industri games, entah itu turnamennya, player dari turnamennya, dan pembuatnya, key player industrinya, promising nggak sih bro? Promising. Menjanjikan nggak? Ya, sangat bro, sangat menjanjikan. Saat ini Trisakti Multimedia juga sedang mensupport, mendukung berdirinya e-sport stadion. E-sport stadion. Fisik ya. Kita lagi dorong itu di salah satu wilayah di Indonesia yang gue nggak bisa sebutin. Kenapa bisa kayak gitu? Karena memang sebentar lagi sunrise. Ya. Udah tumbuh banyak industri games. Kemudian saat ini kalau
kalau perjuangan Indonesia, gue bilang sporadis lah. Ada yang membuat game untuk kepentingan komersial, perusahaan. Saat ini juga Trisakti Multimedia juga lagi garap sebuah game untuk mendukung satu film. Nanti filmnya ada di 2023, namanya Pelangi di Mars. Oke. Produksi dari UPI Guava Mahakarya. Nah, kita buatin gamenya gitu. Jadi sporadis kan masih kayak gini. Nah, itu semua nanti akan kejahit menjadi satu ekosistem yang besar, ya. Ada sekarang juga sudah mulai ada pengurus cabang olahraga prestasi, namanya ESI, e-sport Indonesia, di bawah KONI langsung tuh. Artinya semuanya sudah terjahit kolaborasinya. Sekarang tinggal bergerak bersama. Ketika bergerak bersama, wow, promising banget. Didukung pemerintah, Pak Sandi? Insya Allah didukung. Termasuk sama Kementerian Olahraga kan. Makanya tadi udah ada di bawah KONI. Udah di bawah KONI. Dibuktikan dengan munculnya di PON, ya, udah ada turnamennya. Piala Presiden, gua lupa. Udah yang ketiga udah yang kelima mungkin lebih. Jadi setiap tahun itu udah ada Piala Presiden e-sport loh. Nah, kalau mau bikin nih, range harganya yang biaya, biaya buat game itu dari mulai 1 juta sampai 100 miliar mungkin. Ya gitu, jadi game itu dari mulai cuma skinning, ya, engine yang udah ada cuma diganti-ganti doang, sampai betul-betul totally dibuat total, benar-benar dibuat dari mulai asetnya, lagunya. Lagu itu kita tahu lah ya, lagu itu bisa download yang gratisan, bisa lagu yang download berbayar, ya. Nah, kalau yang sampai miliar-miliaran, itu betul-betul lagunya dibuat sendiri. Bahkan Lokapala yang gue dengar kan sampai pakai orkestra. Nah, jadi kebayang tuh. Kemudian narasi audionya itu pakai aktor yang memang benar-benar proper banget, gitu kan. Kemudian juga aset, biasanya tinggal ngambil-ngambil, maka dibuat. Nah, dalam pendidikannya aja, kita bisa ngajarin industri buat game itu untuk anak SMP. Sampai S2. Ada yang buat game. Nah, makanya kalau bicara game, itu pasti range-nya tuh biayanya, tingkat kesulitannya, risetnya, dan sebagainya. Lanon ini biayanya cukup mahal, karena memang risetnya fully riset. Karena bisa jadi kajian ilmiah segala. Nah, menarik lo bilang kajian ilmiah tuh. Dikbudnya dukung kan? Sangat Selain dukung. karena dia gelontorin. Ya, itu kan bukti. Tadi. Itu kan bukti kalau dia sangat serius, ya. Dan di Trisakti Multimedia sendiri kan sekarang udah mulai dari pendidikan game ya, Bos. Oh, ada. Ada. Biar berapa biaya masuk pendidikan game? Trisakti Multimedia. Kalau ngomong Trisakti pasti persepsinya selalu mahal ya. Iya, benar. Selalu mahal. Iya. Tapi please jangan lihat mahal atau murah, tapi angka-angka tadi dilihat baik-baik. Kalau gue bilang murah nanti dibilangnya sombong. Yeah. Dibilang mahal, ada yang punya uang nanti bilangnya masa segini aja mahal, gitu kan. Jadi SBI-nya itu sampai di angka 13 jutaan per semester. Ya. Kalau dibandingkan dengan kampus-kampus negeri yang katanya murah, coba lihat-lihat lagi. Bener nggak sih lebih murah, atau bener nggak sih memang beneran murah gitu kan. Jadi kita lihat prospek ke depannya. Hari ini kalau kita lihat kok mahal, terus nanti kerjanya di mana? Men, lihat nanti 4 tahun lagi. Ketika lo lulus, lo yang paling dicari. Kayak gitu sih. Nah, di Trisakti ini ada apa aja nih yang diajarin ke kita nih? Kalau kita di Trisakti Multimedia tuh punya 2 program studi. Yang pertama desain komunikasi visual, konsentrasinya ada 3 di bawahnya desain komunikasi visual. Ya, yang pertama itu animasi dan games. Animasi dan games. Ya, animasi dan games ini adalah sebuah konsentrasi studi yang kita bilang bayi ajaib kita. Kita baru mulai, sekarang peminatnya banyak, kebutuhan industrinya banyak, dan kita mempelajari Unreal Engine. Ini, waduh, anak-anak magang aja sampai kehabisan, semua pada datang nanya anak magang karena kita implementasi luar biasa. Yang kedua itu kita punya multimedia broadcasting, ya. Yang ketiga itu kita punya graphic advertising. Nah, prodi yang selanjutnya itu teknologi grafika, konsentrasinya kemasan. Nah, ini juga menarik juga sebetulnya. Karena kemasan hari ini kan jadi sampah, jadi apa segala macam kan ya. Nah, itu kita belajar tuntas tentang kemasan. Gitu. Penerapan pendidikan di Trisakti Multimedia ini juga agak unik juga gitu. Kita project based learning,
semua yang dikerjain proyek-proyek. Proyek-proyek semua. Jadi ada proyek yang mahasiswa kerjakan bersama-sama dengan tim gitu kan. Nah, proyek-proyek tadi kayak umpamanya tadi Pelangi di Mars, Lanun dan sebagainya itu menjadi pembelajaran mahasiswa. Untuk animasi juga produk-produknya juga kita lempar ke TV-TV swasta nih. Ini kita lagi banyak pitching sama TV swasta. Begitu sih, Bro. Ya. Ini kita kembali ke games ya. Ya. Kalau ada orang mempunyai ide bikin games yang let's say bagus lah ya, dan itu sejarah gitu, dia bisa nggak presentasi ke lo? Boleh, monggo. Tujuannya apa dulu deh? Untuk dijual, pasti untuk bikin barang atau apa? Oh, gitu. bikin barang pasti. Ayo. Kita support sama-sama. Ya, kita support sama-sama. Kita lagi-lagi kita membangun ekosistem, Bro. Ya. Dalam membangun ekosistem tidak hanya dunia pendidikan, ya. Dibutuhkan juga dunia industri. Dibutuhkan juga talent-talent yang memang punya gagasan. Ayo. Kita juga mendekatkan dari pemerintah. Kita punya partner namanya ESPL. ESPL itu adalah Electronic Sport League, ya, liga e-sport. Itu menjadi partner kita dan itu menjadi salah satu mata kuliah, mata kuliah e-sport, ya. Jadi memang ya lagi-lagi welcome siapapun. Kita juga mau punya komunitas games. Jadi nggak usah kuliah di sini juga nggak apa-apa. Ngumpul sama-sama, yuk kita bahas game, prospek games, bikin sama-sama, kayak gitu-gitu. Ekosistem, Bro. Gitu. Nggak semata-mata kampus itu jualannya pendidikan, enggak, kita bikin komunitasnya. Nah, kalau lo bilang kan positif negatif tadi ya. Di sebuah games. Ini kan pasti ada perang-perangannya ya sedikit ya. Ya. Berarti ada prosentase, misalnya let's say 60 perang, 40% sejarahnya gitu. Ya. Gimana lo bisa bikin 60% yang let's say bisa dikatakan negatif menjadi sesuatu yang menyenangkan dan positif? Perang tetap ada, karena memang base-nya tetap perang, ya. Pertempuran di laut, di darat, karena ngomong soal penguasaan Selat Malaka, gitu kan. Nah, jadi setiap misi dia mesti ngumpulin satu quest, ya. Quest-nya apa? Jadi dia belajar tuh tentang ngaitin ini sama ngaitin ini. Jadi nggak cuma perang doang sebetulnya, dia mesti ngalahin dia. Ini kenapa? Karena gue mau dapetin ini gitu. Dapetin ini nanti akan dikaitkan dengan yang lain gitu. Dan itu sangat kental banget tuh sejarahnya tuh. Gitu. Termasuk yang buat ini menarik yang buat juga anak-anak yang dulu nggak pernah ke perpustakaan, nggak pernah ke lihat baca-baca buku. Orang tuanya pada nanya, anak gue diapain nih? Kok tiba-tiba jadi suka baca buku, datang ke perpustakaan gitu kan? Nah, mereka nggak tahu kalau ternyata anak-anak ini lagi belajar buat game, story-nya mesti real gitu. Kayak gitu sih, Bro. Jadi perang itu tetap ada sih, karena memang base-nya tetap perang, supaya tetap menarik ya. Tapi ya nggak cuma perang gitu aja, tapi pasti punya misi. Kita juga ya banyak sih ada kita lagi develop juga pendekar gitu. Nah, gimana caranya lo menghilangkan stigma negatif dari orang tua ke anak? Iya, memang itu jadi problem kita sih di kampus ya. Ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan seminar, workshop gitu kayak SMA, itu banyak sih yang antusias pengen masuk kuliah. Ya siapa sih nggak pengen kuliah tapi kuliahnya main game gitu kan. Tapi kemudian juga diiringi dengan orang tua atau guru yang nggak percaya. Masa iya sih kuliah main game? Emang mau jadi apa gitu kan? Iya benar. Jadi memang gue nggak pernah khawatir dengan penetrasi dari pendidikan game ini ke anak-anak. Tapi justru worry-nya justru ke orang tua dan guru. Makanya gue sekarang banyak sih melakukan seminar-seminar buat orang tua dan guru. Jadi kita akhirnya bikin workshop, diskusi, fokus group discussion itu dengan guru supaya mereka bisa paham apa sih masa depan game dan mereka belajar apa sih gitu. Kayak mata kuliah e-sport, kan orang mikirnya wah mata kuliah e-sport nih belajar main game nih, enggak, ternyata mereka belajar manajemen turnamen gitu. Itu sih, Bro. Jadi memang harus mengedukasi berbagai pihak, khususnya orang tua dan guru sih. Itu terakhir nih. Siap. Games main atau dipermainkan? Main. Semi Suyanto,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.